Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham yang di-request oleh teman-teman. Yang pertama ada BRPT, kedua MNCN, ketiga Link, keempat BMTR, kelima Akra, keenam Gia, dan ketujuh EMTK. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BRPT yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 4,83% ke harga 885. Kalau dilihat transaksi asing, net sell ya, kemungkinan minggu kemarin juga ada profit taking ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRPT didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRPT ya normal koreksinya ya. Memang BRPT ini kalau sudah naik tinggi dia koreksinya membuat candle biasanya panjang. Tapi kalau dilihat dari volume ya biasa aja. Jadi nggak terlalu besar kekuatan seller, ya wajar aja menurut saya ini koreksinya ya. Karena BRPT dah 4 hari rebound dan kemungkinan juga hari Senin ada koreksi lagi satu candle mengarah ke area 850 supportnya. Jadi seperti itu untuk BRPT. BRPT juga terindikasi ini double top ya. Ini neckline-nya 850. Dan kalau itu di breakdown ya akan turun lebih dalam. BRPT bisa sampai 750 kalau sesuai teori double bottom ya. Dari neckline ke topnya itu penurunannya biasanya seperti itu. Nah ya kan daerah 760. Jadi seperti itu untuk BRPT. Tapi dengan kondisi yang kemungkinan ISG akan bullish atau uptrend di bulan Juni, ya harusnya BRPT bisa mempertahankan supportnya ini di 850. Dan peluangnya masih bagus BRPT, tapi sayangnya BRPT memang masih downtrend ya. Ini kalau ditarik dari atas, sahamnya masih bergerak di dalam pola Pauling wedge-nya. Ini kuncinya memang 850 nggak boleh dijebol. Tapi kalau BRPT minggu ini bisa tutup atau kembali minimal ke 920, itu peluang bagus. Tapi kalau mau lebih aman memang harus melewati atau confirm breakout EMA 200-nya, ini garis merah ini di 1000. Jadi kalau tutup di 1000 minggu ini BRPT peluang bagus. Tapi kalau ke 1000 naiknya cukup tinggi ya, mau naik 13% dari harga sekarang nih ya. Jadi seperti itu untuk BRPT. Apakah mampu? Kemungkinan bisa, cuman agak berat kalau saya lihat ya. Ke 920 mungkin masih bisa minggu ini dia. Tapi dia mungkin akan ada koreksi dulu ya hari Senin. Dia uji support dan kalau mantul dia akan mengarah ke atas lagi ya. Saya seperti ini skenario-nya, dia turun nanti uji langsung bisa aja langsung breakout nih. Jadi seperti itu untuk BRPT ya. Yang punya atau yang baru beli ya tetap hold aja selama BRPT di 850. Ini menurut saya cukup aman. Dan juga itu dulunya adalah rounding bottomnya ya, neckline rounding bottom. Jadi seperti itu untuk BRPT. Indikator MACD juga masih bagus, masih membentuk golden cross, masih mengarah ke atas dan juga masih membentuk bullish divergence. Jadi ya aman selama di atas 850. Seperti itu untuk BRPT. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada MNCN yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 0,5% ke harga 990. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya MNCN sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MNCN ya bisa dibilang gagal breakout ya, tapi tutupnya bagus. Dia membentuk candle doji dan reject EMA 200-nya. Jadi peluang MNCN semoga market mendukung hari Senin rebound ya. Bagus kalau bisa tutup minimal di 1000, apalagi di 1010 atau 1020, itu peluang bagus
MNCN akan membentuk pola Morningstar akan melanjutkan kenaikan. Dan kalau minggu ini MNCN bisa kompim atau tutup di atas 1000, peluang bagus itu bisa dikatakan MNCN terkonfirmasi breakout dari masa konsolidasinya yang terbentuk dari 1 April 2021. Ya, jadi arahnya ke 1145 target, dan juga MNCN masih under value, masih di bawah harga wajarnya, dan juga sahamnya berfundamental bagus. Ya, sekaranglah waktunya, dan juga MNCN sudah kompim breakout dari pola Pauline Wedge-nya. Ya, ini dia lagi proses naik ke atas. Semoga ya minggu ini harus tutup di atas 1000. Jadi seperti itu untuk MNCN. Indikator MACD masih membentuk golden cross, masih mengarah ke atas, garis biru juga di atas 0, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Saat koreksi kemarin volumenya kecil ya, 2 hari MNCN koreksi volume kecil, saat rebound volumenya besar. Saya bilang ini ya mungkin ada profit taking juga, dan juga seller nggak kuat ya. Jadi potensinya minggu ini harusnya rebound. Seperti itu untuk MNCN. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada Link yang di hari Jumat minggu lalu ditutup naik tipis 1,6% ke harga 4.420. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Link didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Start technical, Link setelah komprim breakout pola penannya ini, dia seperti yang saya bilang target 4.500. Harga tertingginya minggu lalu ada di 4.490 ya, sedikit lagi. Jadi kemana arah Link? Arah Link minggu ini masih berpotensi akan uji resistennya 4.500. Tapi ini udah harga tinggi ya, nggak disarankan masuk. Tapi kalau mau yang coba-coba ya harus disiplin cut loss, karena kalau nggak ya di bawah Link bisa terdekat ya. Ini support terdekatnya sekarang ada di 4.250. Nah, ini support terdekatnya. Jadi seperti itu. Untuk Link juga kemungkinan kalau gagal breakout 4.500, Link akan bergerak di area supportnya 4.250, resistennya 4.500. Dan juga Link ini ya, saham berfundamental bagus. Dulunya ini saya rekomendasikan bahkan dari bulan Februari, saat itu di 2.500-an, dan juga Link ini saya temukan di akhir 2020. Saat itu harganya ada di 2.200 sampai 2.400. Saya bilang ini Link saham berfundamental bagus dan juga masih di bawah harga wajarnya, dan sekarang Link sudah mendekati. Jadi saya percaya saham berfundamental bagus akan balik ke harga wajarnya. Tinggal nunggu waktu. Jadi sudah terbukti Link ya waktu itu ditekan turun terus saat di area ini, di area 2.200 sampai 1.900 ya. Saya bilang waktu itu juga Link ini saham masih under value, dan ternyata dia naik. Nah, jadi sekarang saham under value itu ada di consumer ya. Jadi tinggal nunggu waktu, yang sabar ya. Kalau Link ini yang sabar, tapi kan ada prosesnya ini. Kalau dilihat Link yang sabar, kalau beli Desember waktu itu di 2.200, yang sabar kan ini ada proses naik turunnya juga, tapi arahnya ke atas. Dia akan mendekati atau mengarah ke harga wajarnya, dan juga saham berfundamental bagus akan dijual atau dihargai lebih mahal dari harga wajarnya. Jadi target Link masih tinggi ya, masih sampai 5.149, karena Link masih sedikit di bawah harga wajarnya. Targetnya saya buat ini dulu ya di 5.150. Ini kemungkinan masih bisa Link, cuman kesana ada prosesnya, karena Link juga sudah naik tinggi. Tapi tetap perlu hati-hati, yang trading ya harus siap dengan disiplin cut loss ya, karena prosesnya ada naik turunnya. Jadi seperti itu untuk Link. Kita langsung saja ke saham keempat, ada BMTR yang di hari Jumat minggu lalu ditutup naik 1,38% ke harga 292. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMTR diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMTR juga bagus ya.
BMTR sudah confirm breakout dari pola symmetrical triangle-nya dan juga BMTR sudah breakout dari area konsolidasinya di range harga supportnya 258 dan resistennya 286 sampai 287. Jadi dengan kondisi seperti ini BMTR akan lanjut naik terdekat 300 kalau itu mampu dilewati ke 314. Jadi minggu ini akan menjadi kunci juga ya BMTR kalau tetap bertahan di 287 arahnya ke 314. Kalau ditarik upside dari harga sekarang masih bisa sekitar 7,5% cut loss. Kalaupun Bapak Ibu coba mau beli, cut loss saja kalau turun dari 287 supportnya bisa cut loss di 284 atau 282 dengan kerugian di sekitar 3,5%. Risk rewardnya masuk ya, 1:2. Jadi seperti itu untuk BMTR. Kalau saya lihat ya peluangnya masih bisa ke atas dan juga akan menguji 314. Jadi seperti itu untuk BMTR. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat. Potensinya BMTR tetap akan lanjut naik. Kita langsung saja ke saham kelima, ada Akra yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 2,09% ke harga 3.270. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Akra didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra turunnya kalau saya lihat dia menutup gap. Walaupun volumenya besar, ya mungkin ada yang profit taking juga ya. Karena Akra sudah 6 hari rally terus naik, bahkan dari 3.160 itu udah naik nih ya, dari supportnya nih aja udah naik berapa nih, udah 5%, 6% ya. Jadi ya wajar kalau ada yang profit taking, apalagi yang beli dari darah bawah, dari darah bottom udah 7%. Tapi dengan kondisi seperti ini, karena Akra sepertinya turun menutup gap aja ya, gap yang terbentuk saat Akra naik di tanggal 2 Juni. Peluang Akra masih bisa koreksi sepertinya. Satu candle lagi uji dinamik support EMA 20. Nah, kemungkinan kalau hari Seninnya candle merah, asal nggak tutup di bawah EMA 20-nya, peluang hari Selasa rebound mengarah ke atas. Kembali akan menguji resisten terdekatnya di 3.350. Ini ada resisten terdekat yang sudah berapa kali diuji nih ya, dari 25 Maret 2 kali gagal, dan ini semoga jadi momentum. Kalau sekali lagi Akra mampu breakout, harusnya bisa sampai 3.500 menguji resistennya. Jadi seperti itu untuk Akra. Indikator MACD masih membentuk golden cross, masih mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Volume memang besar ya. Ya lihat 1-2 hari ke depan lah kemana arah Akra. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Gia yang ditutup terkoreksi auto reject bawah 6,56% ke harga 256. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Cukup besar juga net buy-nya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Gia didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Gia ini hari Jumat dibawa gap up ya, naiknya ke 300, tapi kemudian dibawa turun dan tutup pas di area support yang saya buat. Jadi bagaimana potensi Gia, mending hindari ya, karena perusahaannya juga lagi kurang bagus. Jadi kalau dilihat seperti ini, kemungkinan besar Gia akan turun lebih dalam. Target saya ke 206 sampai 220. Kecuali dia bisa mempertahankan supportnya ini di 260. Tapi kalau saya lihat kemungkinan akan turun lebih dalam, mending hindari dulu ya. Sambil menunggu bagaimana perkembangan perusahaan atau emiten Gia. Ya kalau ada sentimen bagus atau news positif ya coba mulai dilirik. Tapi tunggu Gia ini di area 220. Jadi seperti itu untuk Gia, masih rawan potensi masih akan turun ya. Hindari dulu kalau Bapak Ibu yang punya di daerah 280, 270. Kalau jebol 256 ini supportnya ini out aja besok.
Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada EMTK yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 1,73% ke harga 2.270. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, EMTK diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MTK sudah 3 kali, ya ini bisa membentuk pola 3 black row ya. Jadi memang seharusnya ada rebound di hari Senin. Tapi kalau hari Senin candlenya merah lagi, apalagi jebol EMA 20-nya ini, garis ungu ini di 2260, out aja. Karena potensinya EMTK bisa kembali ke bawah. Walaupun ada berapa kali membentuk candle rejection di area 2200 ya. Ya kalaupun masih mau hold, yang jebol ini aja nih. Kalau jebol 2200 jual aja. Kalau misalnya tutup di 2190 atau 2180 jual aja. Karena ya ini kan dilihat MTK mempertahankan 2200. Nah, jadi seperti itu untuk EMTK. Volumenya juga biasa aja ya. Jadi ya kuncinya memang hari Senin harus candle hijau. Minimal tutup di 2320 sampai 2320. Kalau tutup di situ aman. MTK berarti arahnya mau ke atas. Tapi kalau candle tetap merah besok, hati-hati ya. Jebol 2200 jual aja MTK-nya. Ya, seperti itu aja untuk MTK. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.